Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kali ini kita akan membahas mengenai materi mobilitas sosial, yaitu materi yang sebelumnya pernah kita pelajari. Hanya untuk materi hari ini kita lebih kepada bahasan mengenai saluran-saluran mobilitas sosial dengan secara spesifik lagi. Mobilitas sosial dan pengertiannya, kita kembali apa arti dari mobilitas sosial, yaitu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Saluran-saluran mobilitas sosial diantaranya yaitu terdapat 7 saluran. Yang pertama ada angkatan bersenjata, yang kedua lembaga keagamaan, yang ketiga ada lembaga pendidikan, yang keempat organisasi politik, yang kelima organisasi ekonomi, kemudian organisasi keahlian dan saluran pernikahan atau saluran perkawinan. Yang pertama kita bahas mengenai angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya, seorang prajurit yang berjasa pada negara karena menyelamatkan negara dari pemberontakan, ia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat, di mana masyarakat memiliki nilai yang sangat tinggi dan memiliki nilai karismatik yang dimiliki seorang prajurit tersebut. Yang kedua yaitu lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang, misalnya yang berjasa dalam perkembangan agama atau di dalam agama Islam lebih kita kenal dengan nama ustadz. Seorang ustadz memiliki karismatik yang sangat dipercaya oleh masyarakat atau sangat dihargai oleh masyarakat, sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi di mata masyarakat atau pada masyarakat umumnya. Bisa kalian lihat contoh daripada kantor Kementerian Agama, di mana para pekerja atau pegawai negeri sipil yang ada di dalam kantor Kementerian Agama juga memiliki derajat yang tinggi di dalam nilai masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran mobilitas sosial yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang bergerak dari kedudukan yang rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya seorang pelajar yang berusaha belajar dengan bersungguh-sungguh sehingga pada akhirnya dia mengakhiri daripada pendidikan dan kemudian mengeluarkan potensi bakatnya dan bekerja sebagai seorang pegawai. Daripada itu, sebagai seorang pegawai, dia mendapatkan hasil dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu organisasi politik. Organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi sehingga status sosialnya meningkat. Contoh di sini yaitu adalah anggota DPR dan anggota MPR. Mereka adalah para delegasi dari atau
perwakilan daripada masyarakat Indonesia yang dipercayai untuk mewakili daripada aspirasi rakyat yang diwakili daripada organisasi politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi seperti halnya perusahaan, koperasi, BUMN, dan lainnya dapat meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin besar jabatannya. Seperti contoh di sini adalah koperasi usaha bersama, di mana dalam koperasi usaha bersama ada kualitas dalam perekonomian sehingga mendapatkan prestasi dan juga menghasilkan hasil yang cukup banyak dan mendapatkan jabatan dan memiliki nilai yang tinggi di dalam masyarakat. Yang keenam yaitu organisasi profesi dan yang ketujuh saluran pernikahan. Dibahas terlebih dahulu organisasi profesi. Organisasi keahlian seperti Persatuan Artis, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau lebih dikenal PGRI, Persatuan Wartawan Indonesia, dan lain sebagainya dapat menjalin saluran bagi terjadinya mobilitas sosial. Contohnya adalah seorang guru di mana dia mendapatkan dedikasi tinggi dan menjadikan jabatan yang pertama menjadi guru, kemudian berubah menjadi kepala sekolah atau naik derajatnya menjadi kepala sekolah sehingga memiliki nilai tinggi di masyarakat atau dalam sosialisasinya. Yang terakhir yaitu saluran pernikahan. Sebuah perkawinan dapat menaikkan status seseorang dan menjadi saluran mobilitas sosial. Seorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan naik strata dan akan dihormati karena pengaruh pasangannya. Yang terakhir yaitu kalian mengerjakan tugas latihan dari beberapa latihan yang kalian harus kerjakan. Nanti kalian bisa kirim melalui Classroom. Sekian dari saya dalam pembahasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.